كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan bagiku kezaliman dan aku jadikan kezaliman tersebut haram di tengah-tengah kalian. Maka janganlah di antara kalian saling menzalimi. Dalam hadits qudsi yang kita bacakan tadi, Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada kita untuk berbuat zalim. Dan zalim itu ada dua jenis. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri, yaitu ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla mengerjakan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan antara kezaliman yang sangat besar adalah ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua, kezaliman yang berkaitan dengan makhluk. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Islam Allah Azza wa Jalla menjaga hak-hak makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang hanjit bagi sira urang untuk berbuat zalim terhadap makhluk yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadisnya tentang kiban, hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, dan sebagaimana haramnya tanah ini. Dan Nabi SAW menyebutkan hadis tersebut ketika beliau melaksanakan haji wada' pada saat itu. Ketahuilah ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kezaliman ini merupakan kegelapan di yaumul qiyamah. Nabi SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis, inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman ini merupakan kegelapan di hari kiamat. Sehingga seorang muslim hendaknya mereka menahan diri mereka untuk menyakiti ataukah menzalimi kaum muslimin lainnya. Dikarenakan mungkin terkadang sebagian gedayo jik takim le dapoh gop. Sebagian gedayo jik takim le tak dampa gop ataukah semisal ji. Namun ketika orang yang kita zalimi tersebut dia bangun di tengah malam, kemudian dia memanjatkan doa, maka habis dia. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis-hadisnya tentang harus bagi kita untuk takut terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman, di antara petuah Nabi SAW pada saat tersebut kepada Mu'ad, wattaqud da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah engkau terhadap doa orang-orang yang terzalimi,
Dikarenakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Maknanya ibu doa kalian langsung terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, salasun da'watul mustajabah la syakka fihin. Ada 3 doa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan padanya. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua, da'watul walid liwaladihima, doa orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga, da'watul musafir, doa seorang yang melaksanakan safar. Saya akan sebutkan pada bawah kisah yang berkaitan tentang doa orang-orang yang terzalimi, sehingga nyo mengajarkan kepada kita untuk tak lakukan kezaliman kepada orang lain, kita harus berhati-hati. Dikarenakan orang tersebut memiliki doa, apabila dipanjatkan maka hancur dia. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang doa salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana kita ketahui, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini adalah seorang yang ijabah doanya. Dan ini sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar doa Sa'ad bin Abi Waqqas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau diangkat oleh Umar menjadi gubernur di daerah Kufah. Maka ada segelintir manusia yang membuat fitnah kepada beliau dengan mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas beliau tidak becus ketika mengimami solat manusia. Sa'ad bin Abi Waqqas beliau adalah seorang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Namun pada saat itu ada segelintir manusia yang menuduh beliau dengan tuduhan beliau tidak becus mengimami solat manusia. Makanya kita coba bagi kita yang faedah bahawa saja segak-gak orang jana orang benci. Kemudian seburuk-buruk orang jana si orang ikut. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu kiban mulia orang, namun ada juga yang membenci beliau. Maka disebutkan Umar radhiyallahu taala anhu kemudian beliau memanggil Sa'ad. Maka berangkatlah Sa'ad menghadap Umar. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kepada Sa'ad, wahai Aba Ishaq, saya mendengar bahwasanya penduduk Kufah mengeluh tentangmu. Dan yang mereka keluhkan adalah tentang permasalahan salat. Karena permasalahan salat merupakan perkara yang sangat besar di sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majus, ketika beliau siuman sadar, yang beliau tanyakan yang pertama kali, qad sallan nas, apakah manusia sudah salat? Karena yang di top tengah imami salat manusia. Yang beliau tanyakan, apakah manusia sudah salat? Maka dijawab, na'am. Kemudian beliau bangun, beliau mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam keislaman ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla mereka meninggalkan salat. Dan Umar pun bangkit, kemudian beliau salat dalam keadaan darah dikarenakan tusukan Abu Lu'lu' al-Majus, semoga Allah Azza wa Jalla menghinakannya. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu beliau memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya ada sebagian penduduk Kufah yang mengeluh tentangmu. Dan yang mereka keluhkan adalah tentang permasalahan salat. Maka Sa'ad mengatakan, demi Allah, tidaklah aku salat kecuali sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian aku tidak pernah mengurangi salat tersebut. Jika lun salat isya, di rakaat yang pertama saya panjangkan ayatnya, kemudian di rakaat kedua saya pendekkan ayat tersebut. Maka Umar radhiyallahu taala anhu kemudian memerintahkan kepada Sa'ad untuk kembali ke Kufah. Umar pada saat itu mengirim beberapa orang untuk bertanya kepada masjid-masjid tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nyo kan berarti bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu hanya percaya kepada Sa'ad. Umar percaya. Namun untuk memantapkan hati beliau radhiyallahu an, sehingga ditanyakan kepada seluruh masjid, maka mereka pun menjawab bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang sangat bagus dalam mengimami solat manusia. Kemudian beliau datang ke sebuah masjid. Di sana ada seorang yang bernama Usamah bin Qatadah. Maka ketika ditanya oleh utusan Umar kepada mereka
tentang Sa'ad, maka dijawab bahwasanya Sa'ad adalah orang yang tidak pernah mengikuti Sariyah. Sariyah adalah pasukan yang diutus oleh Nabi SAW dan Rasulullah SAW tidak berada di pasukan tersebut. Jadi Nabi utus sebuah pasukan ke Kedai Syam. Nabi SAW hanainan. Maka yang dikun Sariyah. Kemudian dikatakan bahwasanya Sa'ad tidak mengikuti Sariyah. Kemudian dia itu tidak becus dan tidak adil dalam membagi. Dan dia itu tidak adil. Hanya berhukum sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuduhan Sa'ad. Ini tuduhan kepada Sa'ad. Maka dipaparkan kepada Sa'ad hal tersebut. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika hamba tersebut dia itu dusta, panjangkan umurnya. Kemudian panjangkan kefakirannya dan jadikan dia penuh dengan fitnah. Maka disebutkan oleh salah seorang ulama, ketika mendengar riwayat ini, beliau melihat orang yang didoakan oleh Sa'ad dalam keadaan sudah sangat tua, sampai buta karena ketuaan dengingli. Kemudian gasin, dan orang tersebut memiliki fitnah. Dalam keadaan ketuha mentang gedang nampak pasai, mentang ngerayu udara. Sehingga ketika ditanya, kenapa engkau demikian? Maka dijawab bahwasanya saya adalah orang yang terkena doa Sa'ad. Kita melihat dalam riwayat ini, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, bagaimana doa orang-orang yang terzalimi. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian juga diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, beliau menceritakan tentang salah seorang ulama dari kalangan sahabat yang bernama Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid, beliau adalah seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Ketika di zaman Khalifah Marwan, ada seorang perempuan yang mengadu kepada Marwan bahwasanya Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengambil tanah perempuan tersebut. Dituduh sahabat Nabi SAW dengan tuduhan yang sangat tercela, cok dan hegok. Maka hal tersebut menjadi berita besar sehingga Marwan memanggil Sa'id ibn Zaid. Teruklah Sa'id ibn Zaid. Kemudian Marwan mengatakan bahawa saja ada seorang yang dia itu mengatakan bahawa saja ron kan cok daripada tanah kan. Gekal Sa'id ibn Zaid. Luak cok lon tanah gap dalam keadaan lon kalau dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, maka gekal le Marwan pu yang berah le Rasulullah. Maka disebutkan man akhadha ardh biduna idh tuwiqahu bisabi aradin. So mentang yang cok tanah gap meskipun sejengkal dalam keadaan hana izin, maka Allah Azza wa Jalla akan gekalungkan 7 lebih bunga. Maka Marwan pada saat tersebut, beliau pun mengatakan kasih menyulakan penjelasan ron. Karena Malay Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dituduh dengan tuduhan tersebut, maka beliau memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, butakan perempuan tersebut, kemudian matikan dia di tanah GN. Maka disebutkan beberapa waktu kemudian buta rindangan. Maka berjak-jak kemudian red lamun dan meninggal sebagaimana doa Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, apa yang diceritakan pada Syekhuna Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala, beliau menceritakan sebuah kisah yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang akan menutup perjumpaan tayo nibak sebuah yang berbahagianya agar tayo mufhum tentang kezalimannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naziraurung, ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, orang ini bersumpah untuk menampar Utsman. Kuwati Utsman mentau udip ataukah kian kam meninggal. Pokoknya kian bersumpah untuk nampar Utsman. Terbunuh Utsman pada saat tersebut. Maka urian gedamang dalam kama alam yang bertanya, dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu beliau
terbujur. Jasad yang mulia kan inaika pada saatnya. Maka untuk menunaikan janji kerana bengih kepada sahabat yang mulianya, gepelah kemudian getampa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan beliau sudah wafat. Maka pada saat tersebut, keluarga Uthman yang melihat kejadian itu, mereka berdoa kepada Allah, syallata yaminak wa ja'alaka min ahli nar. Semoga Allah Azza wa Jal mematikan tubuh kanan dan Allah Azza wa Jal menjadikan engkau sebagai penghuni neraka. Ketika orang ini keluar dari rumah Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, mati langsung di belah tubuhnya. Maka disebutkan bahwasanya orang ini ketika tawaf, disebutkan dalam riwayat yang lain, dia itu berdoa kepada Allah Azza wa Jal, sehingga orang yang menyangka, sehingga orang yang naik samping yang disangka bahwasanya dosa yang kebegat oleh orangnya. Maka dikatakan, apa dosa yang kau lakukan? Maka disebutkan kisah kita sebutkan tadi, bahwasanya mayat Uthman bin Affan nun tampak. Dan ketika saya keluar dari rumah Uthman, pada saat itu mati di tengah badan lun, kemudian lun lumpreh yang kedua, iaitu Allah Azza wa Jalla akan memasukkan lun ke dalam neraka. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya seorang muslim mereka berhati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Karena munyogat ke doa ke dia. Dia tak tanpa gop, dia tak trom gop, dia tak keung gop, dia tak duduh gop, munyogat ke doa. Semoga Allah Azza wa Jalla beri hidayah kepada kalian. Munyogat doa, ya Allah Nabi babah kiri. Maka so yang kena ada nak nasom seropi. Sehingga seorang muslim ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hendaknya mereka mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hubungan yang baik dengan seorang muslim dan tidak menzalimi mereka. Mungkin tentang yang jalan Tuhan sampaikan di pertemuan yang singkatnya, lebih kurang kemah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.